Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, mudah-mudahan kalian kabarnya baik. Pada video kali ini saya ingin memberikan feedback dari apa yang sudah kalian kerjakan hingga saat ini begitu. Minggu kemarin kalian sudah mengumpulkan ya hingga literature review begitu. Tapi sayang sekali hanya 18 orang ya dari 24 yang seharusnya mengumpulkan. Jadi ada 6 orang yang tidak berhasil mengumpulkan hingga saat ini. Ya. Saya tidak tahu masalahnya apa. Ya, begitu mungkin karena tidak dikerjakan begitu ya. Oke, teman-teman sekalian, ada beberapa hal ya yang ingin saya sampaikan sebagai masukan bagi kalian ya. Yang pertama, saya sudah lihat salah satu masalahnya dari literature review kalian itu kalian tidak banyak membaca barangkali ya. Jadi saya tidak bisa melihat kalian itu memberikan sintesis ya, analisis dari riset-riset yang terdahulu. Tidak ada itu yang namanya debate ya, tidak ada kritik terhadap penelitian-penelitian yang dulu ya, tidak ada menunjukkan kelemahan-kelemahannya dari penelitian-penelitian yang sudah lalu ya, begitu untuk menjadikan pembenaran bagi kalian untuk melakukan penelitian seperti itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ya yang kalian tulis itu masih minim ya, masih sedikit sekali ya, belum mewakili literatur review yang sebenarnya kalian harus tulis begitu ya. Yang ketiga, ya ada beberapa di antara kalian yang sepertinya juga masih belum mengerti apa yang harusnya ditulis dalam judul, apa kaitannya dengan research questions dan sebagainya, sampai ke metodologinya begitu ya. Oke. Jadi sebenarnya sudah jelas kalau mau nulis judul itu nanti akan seperti apa ya risetnya, metodenya akan seperti apa ya, teori-teori apa yang perlu disintesis, penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan yang seperti apa itu ya, jadi jelas di dalam judul itu ya. Yang keempat, ada kesalahan-kesalahan berpikir menurut saya, dan juga bahasa Inggrisnya yang masih jauh dari standar yang seharusnya begitu, sehingga yang membaca itu tidak ngerti ya, membuat kalimat yang secara grammar itu masih sangat jauh begitu ya. Nah itu 4 hal yang saya temukan dari apa yang saya baca di paper kalian hingga literature review. Oke, ada baiknya saya mereview apa yang sudah saya share di grup WA mengenai literature review proses. Teman semuanya, ini dia literature review proses yang pernah saya share. Jadi alurnya seperti ini ya, dan ini semua harus dilakukan. Begitu, mulai dari pengumpulan artikel yang relevan ya. Tentu artikelnya bukan sembarangan ya, terus artikel dari jurnal-jurnal yang terindeks bagus begitu ya. Selanjutnya semuanya harus dibaca ya, harus dibaca, ditelaah begitu, ada ringkasannya, lalu juga dilihat apa sih penemuan-penemuannya ya, apa juga selain penemuannya rekomendasinya ya, dan juga yang lain-lain yang penting dari setiap paper. Dari situlah kita bisa melihat adanya kesenjangan atau gaps ya, adanya hubungan ya satu sama lain
adanya juga pertentangan ya atau debate ya dari berbagai penemuan dan sebagainya. Nah, dari situlah kita menempatkan diri kita ya begitu. Ini suggest next steps itu adalah penelitian kita. Ya, begitu ya. Kalau menurut sebelumnya itu seperti begini begitu atau seperti apa ya, Anda berpendapat misalnya yang lain misalnya di sini tempatnya begitu atau teman-temannya tidak konklusif ya, belum bisa diambil kesimpulan secara tegas dan Anda ingin melakukannya sekali lagi di sini begitu ya tempatnya. Baiklah, kita lihat sekali lagi ya. Jadi apa yang ditulis di literature review itu ya, yaitu yang pertama tentu konteksnya ya, konteks dari penelitian yang akan dilakukan ya. Konteksnya seperti apa, penelitiannya di mana, kan begitu ya. Nah, untuk menentukan masalahnya apa, masalah itu kan harus kontekstual, terjadi di mana, seperti apa masalahnya, begitu ya. Nah, disitulah Anda mengajukan riset ya, dan menjadikan konteks itu menjadi awal yang akan dilanjutkan dengan memberikan argumen atau pembenaran-pembenaran ya, kenapa Anda melakukan riset, begitu. Dan Anda juga membandingkan ya, dengan menganalisis sintesis, membandingkan penelitian-penelitian yang dulu ya. Lalu Anda itu mengevaluasi secara kritis ya riset-riset yang sudah ada itu ya. Jadi tidak hanya menampilkan saja, tidak hanya memparadekan saja begitu ya. Menunjukkan kelemahan-kelemahan dari riset yang ada agar Anda dalam riset Anda bisa menutup kelemahan-kelemahan itu begitu ya. Oke, lalu Anda juga menentukan kuantitatif atau kualitatif ya. Oke, tentu berdasarkan berbagai aspek begitu ya. Anda harus melakukan pembenaran juga kenapa kuantitatif atau kualitatif. Walaupun sebenarnya itu yang sudah saya sampaikan ke kalian dari awal, dari judul kita juga sudah bisa melihat dengan sangat jelas ya pendekatan risetnya itu apakah kualitatif atau kuantitatif ya. Dan lain sebagainya, bisa melihat dari judul. Nah, dari paper-paper yang saya baca dari kalian itu, ya sebagian belum tahu bagaimana sih menulis literature review itu, apa saja yang di dalamnya harus ada. Nah, itu mungkin karena belum begitu menyimak dari diskusi-diskusi kita di kelas begitu ya. Jadi jelas dari sini bagaimana Anda bisa mengkritisi literatur-literatur yang ada yang relevan kalau Anda tidak membacanya begitu ya. Itu tidak mungkin. Itulah yang saya temukan. Jadi banyak sekali dari kalian yang memang belum membaca begitu ya. Belum baca tiba-tiba menulis apa begitu ya. Jadi harus dibaca dulu. Ikuti prosesnya. Memang riset itu harus secara sistematis. Namanya juga riset itu adalah a systematic way of answering questions. Sekarang saya akan coba pilihkan secara random salah satu dari paper yang kalian kumpulkan dan kita akan lihat sama-sama, telaah sama-sama. Judul dari paper ini adalah The Use of Picture Books Can Increase Students' Interest in Reading and Motivation to Learn English. Ya. Pertama, judul ini dari segi grammar itu tidak baik ya.
Yang kedua, dari segi isi, judul itu tidak pernah dalam bentuk kalimat, ya. Judul itu harus dalam bentuk frase, begitu. Jadi silakan cek semuanya ya, yang judulnya masih dalam bentuk kalimat itu harus dirubah menjadi bentuk frase, ya. Oke, itu. Dan kita lanjut ke the background of the study, ya. Saya bacakan, teaching English to young learners encourages researchers to investigate the theories and evidence supporting the usefulness of English as a material subject taught in all the classrooms, as well as if it has an impact on the language development of the students' cognitive skills. Ya, oke. Yang pertama di sini di paragraf ini, ya. Jadi ada gimana ya? eh, Kesalahan logika berpikir begitu ya. Jadi kita meneliti itu bukan karena kita mengajar ya, tapi karena memang ada masalah gitu dalam pembelajaran gitu ya. Masalahnya itu dari mana taunya? Ya, masalahnya itu taunya dari paper-paper sebelumnya yang dibaca ya, begitu ya. Jadi bukan karena mengajar bahasa Inggris, ya. Jadi lalu menginvestigate. Ya. Yang kedua, encourage researchers to investigate theories and evidence. Ya, itu tidak logis kalau kita meneliti teori dan bukti. Ya, begitu. Jadi bukti itu dan teori itu tidak untuk diteliti. Ya, begitu. Lanjut ke paragraf berikutnya. Elementary school age children are the concrete operational stage of development. Ini kalimat pertama, ada kalimat seperti ini harus ada citation-nya ya, karena ini bukan kalimat yang umum tapi scholarly statement ya, statement dari ahli begitu. Dari siapa ini gitu, harus itu. This demonstrate that kids are drawn to tangible, genuine stuff. Uh, Kata demonstrasi ini artinya kan menunjukkan, itu tidak cocok ya untuk menjelaskan kalimat yang pertama, karena bukan menunjukkan begitu. Jadi kalimatnya harus menurut siapa pada tahap ini anak-anak seperti ini, harus seperti begitu mengatakannya ya. Oke, terus kalimat selanjutnya, children also possess a very high degree of imaginative power. Mungkin artinya punya daya imajinatif yang tinggi, tapi bukan begini frasenya. Kalau ini artinya makhluk halus begitu ya. Imaginative power itu merujuk pada benda begitu ya. Oke, lanjut picture books one type, ini sudah jamak, picture books ini one ya, tidak cocok ya. Media itu jamak, di sini helps ya, tunggal, itu salah secara grammar ya, dan seterusnya. Ini banyak sekali kalau diceritakan itu grammarnya masih jauh di bawah standar, harus diperbaiki. Selanjutnya pertanyaan penelitian, how the influence of picture books can increase children's interest in reading. Nah ini pertanyaan, tapi ini bukan pertanyaan ya, grammarnya salah ya, begitu. Yang kedua, why do children's reading interest increase with picture storybooks? Nah, children's reading interest itu kata tunggal ya, kata benda tunggal. Jadi ininya tidak why do ya. Nah, ini coba kalian harus ini ya, grammarnya ini masih jauh-jauh di bawah standar. Jadi kalau menulis bisa belajar dulu grammarnya ya.
Oke, kita belum ke literature review ya. Ini saya contohkan lagi, ngambil secara random satu paper. Kita mulai dari judul juga, dan sepertinya dari banyak paper yang saya periksa itu kalian masih bermasalah dengan judul juga, begitu ya. Masalahnya apa? Eh, Rata-rata tidak mengerti implikasi dari setiap kata yang ditulis itu, dari setiap variabel yang ditulis itu tidak paham, begitu ya. Ya, saya paham mungkin karena kalian belum belajar ini itu sebelumnya. Ya. Ini judulnya Qualitative Analysis of Implementing English Learning, Exploring the Effectiveness of English Skill Learning Strategies for Young Elementary School Learners. Uh, Pertama, ini judulnya terlalu panjang, ya, jadi harusnya di uh, lebih pendek lagi agar pembaca itu mudah menangkap fokusnya apa sih jadi riset ini, gitu ya. Yang kedua, uh, implementing English learning maksudnya apa ya? Mungkin skills, mungkin ya, skills itu ada 4 ya. Tidak mungkin Anda teliti semuanya ya. Jadi harus lebih spesifik lagi apa itu ya. Lalu exploring the effectiveness of English skills learning strategies for young elementary school learners. Ini yang masalah besar juga effectiveness, karena ini harus ukurnya secara seperti apa mengukurnya, gitu ya. Tidak bisa bertanya ke gurunya apa efektif atau tidak bisa begitu ya. Harus ada ukuran yang jelas, gitu. Itu dari implikasi dari menuliskan kata effectiveness itu ya. Lalu English skills learning strategies ya. Oke, ini juga strategi itu kan banyak banget ya. Ada total physical response, ada communicative approach, ada banyak sekali. Tidak mungkin kalian meneliti semuanya, harus dispesifikkan learning strategis yang mana ya. Oke. Oke, untuk judul saya kasih saran misalnya seperti ini. Exploring the efficacy of English language learning strategies for elementary school students. Yang jelas, judulnya kan masih semakin pendek, lebih mudah dipahami dan sebagainya, dan memangkas kata-kata yang lain yang artinya tidak harus ada, begitu ya. Seperti ini misalnya qualitative analysis ya. Kalau judulnya seperti ini, ya pasti kualitatif, nggak usah ditulis lagi di sini ya. Begitu. Uh, Learning strategy dan sebagainya ini memangkas implementing English learning ya. Ini nggak perlu lagi begitu. Tapi ditulis begini saja, walaupun strategisnya eh, belum spesifik ya. Nanti di deskripsinya, di fokusnya, strateginya apa saja begitu tinggal disebutkan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan penelitian ya. Ini ada 2. Yang pertama, how do teachers implement English language learning strategies in elementary schools so that their implementation is more effective? Yang pertama, language learning strategies ini bukan oleh guru ya, tapi oleh siswa ya. Kalau guru bukan learning strategies, tapi teaching strategies atau instructional strategies, kan begitu, strategi pembelajaran ya, bukan strategi belajar. Nah itu. Oke. Yang kedua ini in elementary school so that their implementation is more effective. Nah ini nggak perlu ya, nggak perlu ada di sini. Begitu. Nanti kan akan dijelaskan berikutnya. Ya tidak uh, tidak perlu untuk dijelaskan di sini, begitu, di research questions. Yang kedua, why do elementary school teachers need to organize effective strategies in learning English ya. Oke, kalau melihat dari judulnya kan tidak ada ini ya, tidak ada organize begitu ya. Lalu apakah ada organisasi dari strategi belajar gitu kan? Dari mana
kan nggak ada ya, begitu. Dan sekali lagi bahwa learning strategy itu diterapkan oleh siswa, bukan oleh guru. Oke, lanjut ke sini ke the aims of the study. The research aims to explore the effectiveness of implementing English language learning strategies and examine teachers' attitudes. Nah, di sini jadi beda lagi, ada teachers' attitudes ya, sikap guru. Padahal di sini di research question dan di judul itu tidak menunjukkan ini uh, teachers' attitudes begitu ya. Jadi jelas yang seperti saya katakan tadi, kalian itu belum memahami implikasi dari setiap kata yang ditulis di judul atau di kalimat-kalimat ya dalam paragraf-paragraf ya, itu belum paham. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke literature review. Kita kembali ke paper yang pertama tadi ya. Ini literature review dengan judul papernya The Use of Picture Books ya dan sebagainya ya. Di sini ada students interest in reading and motivation to learn English ya. Jadi artinya ada masalah di sini yaitu motivasinya tidak bagus ya, minat belajarnya tidak bagus. Nah, itu semuanya harus ditulis di sini ya. Itu menjadi konteks dari penelitian Anda bahwa ada fenomena siswa itu motivasinya sangat kurang ya, minat belajarnya sangat kurang ya. Dan untuk mengatakan konteks itu harus ditunjang dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mengatakan itu, penelitian yang terbaru begitu, mengatakan bahwa eh, dari hasil penelitian siswa di sekolah itu tidak termotivasi untuk belajar atau minat belajarnya kurang, bukan ngarang begitu ya. Dan harus ada di sini. Jadi literature review itu dimulai dengan konteks seperti itu ya, untuk menjustifikasi kenapa Anda harus melakukan penelitian begitu ya. Nah, ini di sini langsung reading. Reading adalah apa? Ya, itu tidak begitu ya. Reading according to Hammer, blah, 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 reading helps with language learning, students improve, dan sebagainya. Itu adalah teori ya, teori. Dan kita tidak bisa memperadakan teori seperti ini. Reading itu apa? Principles of teaching reading seperti apa? Types of reading apa saja begitu. Tidak seperti kalian bikin makanan itu, ini hanya menyajikan bahan mentah saja, tidak diolah begitu ya. Bikin apa namanya sayur lodeh itu bahan-bahannya terong lah, sayur ini, sayur itu dan sebagainya, tidak diolah apa-apa begitu ya. Itu seperti ini begitu ya. Oke, setelah konteks ya tadi, kalian harus lanjut dengan apa yang disebut dengan pertentangan itu ya, debate ya. Debate itu adalah perbedaan-perbedaan ya dari hasil penelitian yang sebelumnya mengenai hal yang diteliti begitu ya. Kata si peneliti A seperti ini, seperti B seperti ini, seperti C seperti ini. Nah, disitulah kalian ingin tahu menurut kalian itu harusnya seperti apa. Disitulah menjadi eh, tambahan justifikasi kenapa Anda melakukan penelitian. Lalu harus mengevaluasi penelitian-penelitian dahulu secara kritis ya. Secara kritis ini kan tidak ada ya. Tidak ada di sini. Ini hanya teori saja begitu. Mengkritisi hasil-hasil penelitian yang terdahulu. Nah, maka seperti yang saya katakan sebelumnya, kalian itu tidak membaca ya. Bagaimana kalian bisa mengkritisi penelitian-penelitian yang dulu kalau tidak membacanya begitu ya. Makanya harus review prosesnya harus dijalani mulai dari mengumpulkan mengumpulkan artikel-artikel soal makalah yang relevan ya, dari jurnal-jurnal yang
terakreditasi bagus ya, baru membacanya, ya meringkasnya, ya melihat penemuan-penemuannya, melihat rekomendasinya dan sebagainya. Oke, kekurangan dari penelitian-penelitian dulu yang kalian baca melalui jurnal, melalui artikel itulah Anda akan mengisinya yang disebut dengan gap untuk penelitian Anda. Kita kembali ke paper yang kedua untuk melihat literature review-nya. Ya, sepertinya ini juga sama dengan yang pertama ya. Masalahnya, ya. Konteksnya apa, lalu debatnya seperti apa, kritiknya seperti apa, dan sebagainya begitu ya. Dan ditambah lagi ini belum apa-apa ya, baru minimalis ini, baru memulai. Oke, mahasiswa semuanya, itu feedback dari saya. Silakan dilanjutkan pekerjaannya. Yang belum, itu harus ikut proses dan harus mengikuti feedback ini begitu agar bisa menulis dengan baik ya. Karena menulis riset itu berbeda dengan tulisan-tulisan yang biasa, tidak asal menulis begitu. Jadi ikuti feedback dari saya agar saya juga lebih bersemangat ya. Kalau tidak diikuti, ya saya tidak akan memberikan feedback ya. Oke. Oke, terima kasih sudah menonton video ini.